Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Calon Suamiku dari Dunia Lain. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Wandu Dohambu. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, and so get ready to be haunted. Hidup di zaman sekarang serba salah. Segala lapangan usaha pada lesu. Para karyawan pada dirumahkan, menambah numpuknya para pencari kerja. Disinilah yang menjadi suatu dilema. Mau jadi pencuri, takut ketangkap. Bisa-bisa digebukin masa. Mau menyopet, nggak tahu harus magang di mana. Mau jual diri, sepertinya bertolak belakang dengan hati nuraniku sendiri. Sedang aku harus menghidupi kedua anakku. Maaf, lupa aku memperkenalkan diri. Namaku Menur. 30 tahun umurku. Seorang janda yang ditinggalkan suami entah kemana. Atau jandes. Janda ngenes. Miris sekali. Sedangkan anakku ada dua yang boleh dibilang masih kecil-kecil. Yang bernama Gito 10 tahun, yang kedua Bapu umur 8 tahun. Bisa dibayangkan betapa beratnya menanggung masalah resiko tiap harinya. Namanya anak. Minta apapun harus ada. Kalau nggak dikasih, nggak jadi benernya. Nangis menjerit-jerit ini jadi sangat memalukan. Gimana caranya mengatasi hidup ini? Taruhlah bisa makan setiap hari saja, sudah sangat bersyukur di hidupku. Bahkan pernah terlintas di pikiranku, apa aku ini nyupang aja? Jalan ini mungkin jalan yang mudah ku tempuh. Akhirnya aku berusaha mencari orang pintar. Aku hutang ke sana kemari sampai hutangku seleher. Kupakai hanya ingin menemukan orang yang kucari. Berkat kegigihanku, aku bisa menemukan orang pintar yang kubutuhkan. Mungkin Mbah inilah yang bisa menolongku. Mbah, maaf, kedatangan saya kemari mau minta tolong Mbah. Sengaja aku nggak bisa basa-basi lagi. Mau hasil mau atau enggak, yang penting bagiku kepastian. Memang kamu ingin apa? Jikalau Mbak bisa, pasti ku bantu. Asal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mbah itu tampak serius menanggapi Menur. Saya ingin jadi orang kaya Mbah, kataku dengan terus terang. Wah, kalau itu syaratnya berat Menur. Cuma nanti ku tanya dulu sama orang gaib. Apa yang jadi syaratnya? Mbah Gewol seperti mulai memutar otak dengan permintaan Menur. Kira-kira apa syaratnya Mbah? Tanya Menur. Tunggulah di sini, biar Mbah hadirkan orang gaib yang bisa menangani hal itu Menur. Sambil melangkah, Mbah Gewol ke kamar pribadinya. Lama Menur menunggu si Mbah keluar. Menur hanya berdoa agar Mbah Gewol cepat mendapatkan jawabannya. Tak lama kemudian Mbah Gewol keluar dari kamar pribadinya. Dengan keringat yang bercucuran, Mbah Gewol langsung minum air di kendi. Sepertinya haus benar Mbah Gewol. Ditenggaknya air kendi itu dengan lahapnya. Menur, Mbah sudah menemukan jawabannya. Kata orang gaib yang biasa nanganin masalah itu. Tapi kamu siap dengan syaratnya? Kamu nanti lihatlah di sumur Mbah. Ada apa di dalam sumur itu? Disitulah kamu bisa tahu yang menjadi syaratmu, supaya kamu jadi orang kaya Menur. Mbah Gewol menerangkan dengan sangat hati-hati. Baiklah Mbah. Di mana sumur itu berada Mbah?
Menur sudah tak sabar lagi rupanya. Mbah Gewal langsung mengajak Menur ke sumurnya. Karena disitulah Menur akan tahu cara menjadi orang kaya. Bisakah Menur memenuhi syaratnya? Memang kalau dipikir secara logika, apapun tujuan kita, selalu ada kendala saja. Coba kita lihat Menur. Mau menjadi orang kaya saja mesti ada syaratnya. Padahal kalau menurut para ilmuwan, orang bisa kaya itu syaratnya satu, punya hasil harian. Artinya hasil itu buat menutupi kebutuhan kita setiap harinya. Yang jelas makan. Yang kedua hasil bulanan. Kalau ini bisa buat tabungan. Jikalau kita sakit atau kebutuhan yang lain, bisa memakai hasil bulanan. Kalau hasil tahun ini, luas penjabarannya. Tergantung mau kita fokus kemana. Pokoknya itulah gambaran bagaimana supaya kita bisa menjadi orang kaya. Oke, kita kembali ke Menur. Dalam hal ini sepertinya agak membingungkan. Mau menjadi orang kaya, tapi kenapa syaratnya harus melihat ke sumurnya Mbah Gewal? Ini secara akal sehat sangat gak masuk di akal. Tapi segala sesuatunya, ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Mungkin jalan inilah Menur bisa meraih cita-citanya. Mbah, kapan kita ke sumurnya Mbah? Tanya Menur dengan kesalnya. Ya sabar dulu Menur, cuaca masih gerimis. Tunggulah sampai terang dulu. Sebab kalau gerimis, permukaan air sumur jadi keruh. Mana bisa kamu melihat syaratnya? Tunggulah terang dulu, baru kita ke sana Menur. Sepertinya Menur belum paham apa hubungannya sumur dengan gerimis. Yang ada hanya rasa kesal dongkol di dalam hatinya. Perlu diketahui, Menur sudah bosan jadi orang miskin. Dia ingin menyenangkan kedua anaknya. Itu yang dia idam-idamkan. Mau pergi tinggal naik. Maksudnya punya kendaraan. Mau makan enak tinggal beli. Mau ganti pakaian tinggal pakai, karena punya stok pakaian yang banyak. Mbah, udah terang ini. Gimana kalau kita ke sana, Mbah? Menur terlihat sepertinya sudah hilang kesabarannya. Iya Menur, Mbah sudah tahu. Ayo, kalau kamu ingin segera tahu syaratnya menjadi orang kaya, ajak Mbah pada Menur. Mbah, Menur udah bosan jadi orang melarat. Kemana-mana Menur selalu jadi hinaan orang, Mbah. Apa gak kasihan lihat Menur selalu dilihat sebelah mata oleh orang? Tuturnya dengan geram. Hati Menur melihat Mbah ini. Ia pikir tidak cekatan. Ia tahu sendiri, Menur orangnya gak sabaran. Tahu, itu sudah ada dalam pikiran Mbah. Mendekatlah ke sini. Mbah akan membisikkan mantra. Karena mantra ini sangat dirahasiakan. Apalagi sampai terdengar orang, bisa gagal total acara ini. Terlihat bibir Mbah Gewal komat kami di dekat telinga Menur. Cukup itu saja mantranya, Mbah? Tanya Menur seperti percaya nggak percaya. Mantranya amat sederhana kelihatannya. Bacalah 7 kali tahan nafas. Ingat yang Jopa Japu. Ucapkan dengan jelas. Yang terusnya cukup dibatin saja Menur. Sepertinya Mbah takut mantra ini terdengar para readers. Bisa ribet nanti urusannya. Menur mulai konsentrasi. Tak lama kemudian, bibirnya mulai bergerak-gerak. Sebagai pertanda kalau dia mulai membaca mantranya. Dengan tahan nafas cara membacanya. Begitu selesai merapal mantra, Menir menjerit-jerit ketakutan. Mbah, kenapa di permukaan sumur itu ada bayangan anak saya minta tolong? Kasihan si Bapu, Mbah. Itu anak sayang saya, Mbah. Menur menjerit, menangis terseduh-seduh melihat anaknya minta tolong kepadanya. Kamu betul sudah melihat bayangan anakmu di permukaan sumur itu, Menur. Itulah artinya anakmu lah yang akan jadi tumbalnya kalau kamu pengen kaya raya. Mbah Gewal menerangkan apa yang telah Menur saksikan di permukaan air sumur itu. Mbah, jangan Mbah. Itu anak kesayangan saya, Mbah.
Dan lagi anak saya kan jelek, Mbah. Kulitnya hitam, hidungnya pesek, rambutnya keriting. Mending anak tetanggaku aja, Mbah. Anaknya bersih, cantik. Itu aja sih, Mbah. Menur tidak mau kalau anaknya buat tumbal, malah menawarkan anak tetangganya. Demitnya minta anakmu itu sebagai tumbalnya, dan gak bisa ditawari lagi. Kalau ingin kaya, ya anakmu yang jadi tumbalnya, Menur. Mbah Gewal menerangkan sejelas-jelasnya pada Menur. Tampaknya Menur diliputi timbang rasa. Dia bisa kaya tapi anaknya yang jadi korbannya. Yang jadi pikiran Menur, itu anak yang paling disayanginya. Bisakah Menur memberikan jawaban yang pasti? Kalau bosan jadi orang miskin, Menur harus korban anaknya. Menur mulai memeras alam pikirannya. Dia mencari kekayaan untuk membahagiakan kedua anaknya. Kini dia bisa kaya, asal mau mengorbankan anak kesayangannya. Bagaimana ini? Mbah, tolong sih di lobi dulu. Siapa tahu mau. Anak tetanggaku itu cakep bersih. Bahkan orang yang melihatnya pasti senang. Tolong dibilangin deminya itu, Mbah. Menur masih belum putus asa. Semoga Demit itu bisa berubah pikirannya. Jangan anak kesayangannya yang dia mangsa. Menur, kalau dia sudah memilih itu, sudah tidak bisa lagi ditawar lagi, Menur. Mbah Gewal tampak dongkol. Menur masih terlihat ngeyel aja. Demit model apa iki? Diweni sing bagus malah milih anakku. Demit model apa ini? Dikasih yang bagus malah milih anaknya. Menur ngomel, ngedumel. Kok Demit saja susah untuk dilobi? Sudah, sekarang begini, Menur. Kalau kamu tidak mau mengorbankan anakmu, lebih baik urungkan niatmu, Menur. Saran Mbah Gewal kepada Menur yang terlihat kebingungan. Mbah, tolonglah kasih sedikit toleransi sama Menur ini. Bilang sekali lagi pada Demit itu. Siapa tahu kalau Demit itu berubah pikiran, Mbah. Tanpa dijawab lagi, tapi dari roman muka Simbah sudah terlihat jelas kalau dia kesal, dongkol dengan Menur. Dia melangkah mendekati sumur itu kembali. Kali ini Mbah Gewal sampai menunduk-nunduk, sepertinya dia memohon kerelaan sang Demit itu. Tiba-tiba Simbah manggut-manggut, seperti memberi perintah pada Simbah. Menur melihat Simbah mangut-mangut, tak sabar untuk melihatnya. Ingin Menur segera tahu apa yang dia perintahkan pada Simbah. Mungkin Menur berambisi sekali, ingin segera mendapatkan kekayaan. Sudahlah, kita pulang saja dulu. Kita bicara lagi di rumah. Ada yang perlu Simbah sampaikan untukmu, Menur. Kali ini nada bicaranya rada enak didengarnya. Jadi kira-kira bisa nggak, Mbah, Menur jadi orang kaya, Mbah? Sungguh penasaran banget Menur ini kembali bertanya pada Mbah Gewal. Bisa? Ih, cerewet sekali. Mungkin sudah kelewat kesal melihat tingkah laku Menur yang dianggap sudah tidak tahu diri. Tampak Menur cemberut mendengar Mbah Gewal sedikit marah. Setelah berjalan beberapa langkah, tibalah keduanya di rumah kembali. Tolong, sebelum Mbah ngomong panjang lebar, tolong Simbah buatkan kopi dulu, Menur. Mbah Gewal tampak lesu belum ngopi seharian. Mbah cerita aja dulu, habis cerita Menur buatin kopinya. Menur masih juga menawar. Kali ini Mbah Gewal sudah hilang kesabarannya. Menur, dengarkan baik-baik. Kalau kamu mau tidak mau bikin kopi buat Simbah, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini, dan Mbah gak akan menolongmu lagi. Mendengar ancaman itu, Menur tanpa menjawab lagi berlari menuju dapur Mbah Gewal. Ini ditakutkan oleh Menur kalau Mbah Gewal tidak mau menolongnya. Dalam hati Menur, Mbah ini gak tahu kali, jadi orang miskin itu tidak enak loh. Mau apa susah-susah. Namanya lapar sudah menjadi sahabatnya. Yang jadi pikiran hanya kedua anaknya.
Itu yang membuat Menur berani menempuh cara seperti ini. Setelah menyalakan tungkunya, dengan segera dia menaikkan panci untuk merebus airnya dengan kayu bakar. Tak lama kemudian air itu mendidih. Dengan cekatan Menur membuatkan kopi untuk Simbah. "Nih Mbah, silakan minum," ucap Menur sambil memberi selakan kopinya untuk diminum. Hebat kamu Menur. Dalam sekejap kamu udah bisa membuatkan kopi untuk Simbah. Sepertinya Mbah Gewol kagum melihat Menur begitu cekatan orangnya. Ya siapa dulu Mbah? Menur dilawan. Menur mendapat pujian seperti bangga dengan sanjungan itu. Tiba-tiba terlihat Mbah Gewol melemparkan gelasnya. Lemparan itu tepat mengenai cermin di depan Menur, dan cermin itu pecah berantakan. Melihat itu Menur jadi ketakutan. Memangnya ada yang salah Menur ini Mbah? Bukan salah-salah lagi. Ini sudah menyalahi kodrat Menur. Mana ada kopi rasanya asin seperti ini? Coba cicipi itu. Sambil menunjuk kopi itu agar Menur bisa mencicipinya. Alamak, betul sekali kalau kopinya itu terasa asin. Mungkin cuaca saat itu habis hujan terus gerimis. Bisa dibayangkan dingin saat itu. Kalau Mbah Gewol minta dibikinin kopi, itu hal yang wajar. Anggap saja sebagai penghangat tubuhnya yang sudah tua renta, tinggal tulang sama kulit. Mungkin Menur ingin mencari simpati sama Mbah Gewol. Dia bikin kopi dengan terburu-buru. Dengan begitu dia tidak lagi konsen. Aturan mengambil gula, yang diambil malah penyedap masakan. Lah iyalah, rasanya jadi asin. Maaf Mbah, Menur buru-buru mau ambil gula keliru garam. Maaf Mbah, maaf, kata Menur sambil melus-ngelus tangan Simbah. Ingat lain kali yang teliti. Lihat, nih, bibir Mbah sampai jontor gara-gara minum micin Menur, kata Simbah sambil memegang tangan Menur. Ya, manusia tempatnya lupa. Kalau manusia selalu benar, itu bukan manusia lagi Mbah, itu sudah malaikat Mbah, kata Menur dengan seenaknya. Ya benar juga, karena malaikat tidak punya keinginan. Dengan begitu apa yang diperintahkan Allah selalu dilaksanakan dengan baik. Lain dengan kamu Menur, asal perintah nggak ada benarnya. Tampak kesal sepertinya Mbah ini ke Menur. Udah sini, tak bikin lagi kopinya. Tapi tolong demitnya diobrolin lagi Mbah. Korbannya siapa kek? Jangan anak kesayangan saya, dia inginkan. Gak kurang yang bagus-bagus anak tetangga, kok anakku pengennya. Seandainya Menur ini laki-laki, mungkin tangan Simbah ini sudah hinggap di bibir Menur. Ini manusia super gila. Menurut pengamatan Simbah, sudah minta tolong ngatur lagi. Ini yang menjadikan Mbah Gewol marah. Aturan sekali kerja sudah beres. Ini jadi berkali-kali tidak ada ujung pangkalnya. Kan sudah jelas-jelas pengen kaya, asal anaknya yang jadi tumbalnya. Ini masih ditawar lagi. Anak teman lah, anak tetangganya lah. Mana mungkin kalau deminya minta yang itu. Yang harus itu yang harus diberikan padanya. Orang demit kok ditawar. Menur. Sudahlah, jangan berlama-lama. Cepat Simbah bikinin kopi. Sudah kedinginan ini. Mbah terlihat menggigil kedinginan. Menur lari ke belakang untuk menyalakan tungkunya. Perlu diketahui, Menur terbiasa di kota, jadi memasak pun pakai kompor gas. Begitu menghadapi tungku, sepertinya Menur kesulitan menyalakan kayu bakarnya. Beberapa kali dinyalakan, beberapa kali juga kayu itu selalu mati. Semua gerak-gerik Menur ada sesosok manusia yang memperhatikan. Ada orang. Bang, nyalain tungku ini dong. Dasar Menur. Dengan mendekati orang itu, ternyata dengan ringannya orang itu menolong Menur. Tak perlu waktu lama, tungku itu pun telah nyala. Dan dengan segera Menur menaikkan panci berisi air untuk membuatkan kopi Mbah Gewol. Lalu siapakah laki-laki yang menolong Menur di dapur itu? Orangnya ganteng cakep, sehingga Menur tertarik hatinya. Betapa terkejutnya Menur
Seorang laki-laki yang begitu tampan, sopan, sungguh menawan buat ukuran Menur. Dia jadi penasaran, siapa dia? Menur sepertinya penasaran. Setelah membuat kopi untuk Mbak Gewol, Menur segera mengantarkan kopi hasil buatannya. Mbah, silakan diminum kopinya. Mudah-mudahan kopi buatan Menur berkenan di hati Simbah. Tampaknya Menur mulai merayu Mbak Gewol karena ingin mendapatkan informasi siapa laki-laki yang sempat menawan hatinya itu. Nah, ini baru kopi. Mbak suka kopi buatanmu. Manis enggak, pahit pun enggak, sedanglah. Mbak Gewol benar-benar menikmati kopinya itu karena rasanya sesuai dengan seleranya. Mbah, Menur mau nanya nih. Tolong Mbah jawab dengan jujur ya. Dasar Menur, tanya sama siapa saja selalu suuzon. Orang seharusnya positive thinking aja sih. Jangan mudah curiga dengan setiap orang. Itu menurut tuntunan. Tidak baik suuzon pada orang lain. Ini si Menur. Oh, jadi kamu menganggap Mbak ini tidak pernah jujur. Sudahlah, pulanglah. Mbak melihat kamu bisa mati berdiri. Tahu kamu orangnya cerewet, gak tahu diri. Kamu berpikir hanya untuk dirimu sendiri tanpa mau merasakan perasaan orang lain. Mbah Gewol marahlah. Menur tidak punya etika bagi Simbah. Mbah, gitu aja marah sih Mbah. Menur mau tanya, tadi di dapur ketemu seorang lelaki yang sangat tampan. Tadinya Menur kesulitan menyalakan tungku. Berkat pertolongan dia, tungku itu dengan cepatnya menyala. Mbah, laki-laki itu siapa sih Mbah? Dasar Menur Tea, bertanya sambil megangin tangan Mbah Gewol. Di situ kehebatan Menur untuk menarik simpati orang. Emang kamu ketemu di mana? Tanya Simbah agak sedikit keheranan. Kira-kira laki-laki siapa ya? Serumah setahu mbahnya hanya Simbah seorang diri. Lalu siapakah dia? Mbah Gewol mencoba memutar otaknya. Di dapur Mbah. Setelah menyalakan tungku, dia langsung masuk ke kamar Mbah. Kata Menur laki-laki itu masuk ke kamar. Kalau di kamar tidak ada seorang pun di situ. Yang ada di kamar itu sebuah lemari yang isinya barang-barang pusaka. Coba sebutkan ciri-ciri dari lelaki itu Menur. Sepertinya Mbah Gewol cukup penasaran. Karena di rumah ini Simbah hidup sendiri. Rambutnya panjang, hidungnya agak pesek tapi cukup menawan. Badannya cukup kekar bagikan binaragawan Bah. Menur menerangkan tak sedikit pun meleset. Simbah mendengarkan Menur dengan seriusnya. Setelah mendengarkan keterangan Menur, tampak Mbah Gewol mengangguk-angguk. Sepertinya Mbah Gewol telah tahu siapa dia. Kalau rambutnya panjang, badannya berisi, hidungnya dempeng. Ini gak salah lagi. Dia pasti Singalodra. Singalodra adalah orang gaib, seorang penunggu salah satu pusaka Mbah Gewol yang disimpan di dalam lemari itu. Memang penunggu pusaka ini agak usil. Sudah beberapa kali menggoda wanita, sampai wanita itu tergila-gila. Pusaka yang satu inilah yang sering membuat Mbah Gewol kerepotan. Sungguh menyesalkan tingkah laku pusaka Mbah Gewol ini. Kalau terlambat ngasih makan, pasti penunggunya keluar, yang membuat Mbah Gewol sakit hati. Sudah beberapa kali memikat hati wanita yang kebetulan lewat di depan rumah Mbah Gewol. Hampir semua wanita yang digodanya tergila-gila, seperti kejadian tahun lalu. Mbah Gewol jadi tumpahan kemarahan seorang janda kaya di kampungnya. Untuk lebih jelasnya, panggil saja namanya Enda. Pada suatu hari, dia ketemu seorang pemuda di depan rumah Mbah Gewol. Enda yang kebetulan lewat digoda dengan pemuda tampan itu. Halo Mbak cantik, mau kemana nih? Pemuda itu menyapa dengan sopannya. Mau ke kampung sebelah bang? Jawab Enda dengan malu-malu. Maklum, yang dihadapi seorang pemuda yang sangat tampan. Sepertinya Enda cukup nervous. Kalau gak keberatan, silakan mampir. Ini rumah saya. Rumahnya jelek mbak, bukan rumah tapi gubuk. Pemuda itu sepertinya menarik perhatian si Enda.
Kalau emang diizinin, lain hari aja. Enda mau mampir ke sini kok bang. Terlihat Enda menjawab dengan berbunga-bunga hatinya. Siapa orangnya yang tidak tertarik kalau yang menyapa seorang lelaki tampan? Pada suatu hari Enda sengaja berkunjung ke rumah Mbak Gewol. Tujuannya jelas, ingin berkenal lebih dekat lagi dengan laki-laki tersebut. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mbak Gewol mempersilahkan masuk tamunya. Iya mbak, makasih. Enda sambil membawa makanan tak ketinggalan minuman sebagai buah tangan untuk Simba. Alamak, kirain siapa Enda? Waduh, kalau kesini gak usah deh bawain segitu banyak. Yang mau makan siapa Enda? Mbak Gewol melihat Enda sudah gak aneh lagi. Dia seorang janda kaya, cantik lagi yang ditinggal suaminya karena kecelakaan. Iya mbah, maaf, cuma ini yang bisa Enda bawakan. Maaf mbah, Enda mau tanya, siapa laki-laki tampan? Mungkin ponakan atau siapanya mbah? Kemarin kebetulan berkenalan sama Enda. Terus terang, sejak malam itu Enda selalu terbayang mbah. Tolonglah mbah, pertemukan lelaki itu dengan Enda mbah. Kalau melihat gelagatnya, sepertinya Enda ini telah jatuh cinta. Maaf Enda, Simba di rumah ini sendirian. Tidak seorang pun yang menemani, jawab Mbak Gewol dengan terus terang. Maklum, mau berbohong pun buat apa? Tidak ada gunanya. Bah, dia kemarin malah menyuruh Enda mampir ke sini loh. Masa Enda mau berbohong sama Simba sih? Enda mulai tarik urat mendengar jawaban Simba yang gak sesuai dengan laki-laki itu. Sungguh tidak berbohong Enda. Simba ini sudah tua. Kalau mbak bohong berarti berdosa. Di rumah ini tidak ada laki-laki yang kamu maksud itu Enda. Mbak Gewol berbicara padanya. Enda mendengar jawaban Mbak Gewol jadi naik pitam. Dasar orang tua tak tahu diri. Saya tidak akan kesini kalau tidak ada yang menyuruh kesini. Yang jelas laki-laki itu bertempat tinggal di sini. Ini sudah bau tanah. Kenapa mbak masih suka berbohong sih? Enda benar-benar marah mendengar jawaban yang tidak masuk akal. Kalau menurut Mbak Gewol, penunggu pusaka itu dulunya orang sakti mandraguna. Dia mempelajari kanuragan. Hampir semua ilmu dia ambil. Ilmu pelet, ilmu pukulan jarak jauh, ilmu segala ilmu dia punya. Sayangnya yang ada di dalam diri Singalodra ini ilmu sesat. Bahkan Singalodra ini bisa mendapatkan teman-teman dari dunia lain. Contoh jin, kuntilanak, genderuwo, ngebongkong, masih banyak yang lainnya. Setelah dia meninggal, Singalodra tidak diterima di bumi dan juga tidak bisa kembali ke alam kelanggengan. Bisa dibilang arwahnya selalu melayang. Perlu diketahui, kalau Singalodra hobinya main perempuan. Dia cukup royal. Kalau sudah jatuh cinta, dia akan mencukupi segala kebutuhan orang yang dicintainya. Inilah hebatnya Singalodra. Biarpun sekarang berupa arwah, sekali waktu bisa menjelma manusia. Contohnya Menur, Enda, masih banyak wanita yang pernah ditemuinya. Kalau dia mendekati seorang wanita, dapat dipastikan dia jatuh cinta pada wanita tersebut. Pusaka ini buat Mbak Gewol, buah si malakama. Sudah beberapa kali pusaka ini dibuang. Setiap kali dibuang, setiap kali itulah dia pulang kembali. Sampai jengkel Mbak Gewol dengan pusaka ini. Dibuang balik lagi, gak dibuang, selalu bikin huru hara saja. Jadi tidaklah heran Mbak Gewol dicaci maki orang, dimarahi orang, bahkan dibenci orang. Ini semua disebabkan kelakuan Singalodra yang selalu menggoda wanita. Oke, kita lihat lagi, Menur lagi ke rumah Mbak Gewol. Mbah, yang ketemu di dapur itu siapa sih mbah? Tanya Menur yang benar-benar jatuh cinta. Kali ini terpaksa Mbak Gewol harus berbohong. Ini untuk menghindari rasa ketakutan Menur. Karena Singalodra bukan manusia biasa. Boleh dibilang bangsa halus. Toh kalau si mbah ngomong seadanya,
Menur tidak akan percaya. Menur, dia itu ponakanku. Namanya Singalodra. Kebetulan dia pergi ke rumah saudara, Menur. Baru kali ini Bagewal berbohong. Ini terpaksa. Kalau dibuka, siapa Singalodra? Menur tak akan percaya sepertinya. Terus kapan, Mbah? Bisa ketemu ponakan Mbah yang itu? Menur mendesaknya agar tujuannya bisa segera bertemu. Sekarang pulanglah dulu. Simba mau menyusul ke sana. Datanglah 2-3 hari lagi ke sini. Mudah-mudahan ketemu dia. Tutur Mbah Gewol bisa dibilang sudah kebingungan. Kalau seandainya Singalodra ini manusia biasa, mungkin tidak sesulit yang dibayangkan. Ini makhluk gaib. Dia punya dunia tersendiri. Ini yang jadi masalah buat Mbah Gewol. Tak lama kemudian Menur permisi pulang. Sepeninggal dia, Mbah Gewol kebingungan karena ingin ngobrol dengan Singalodra. Ini gampang-gampang susah. Kadang dipanggil dianya tidak mau datang. Mbah Gewol masih ingat minuman kesukaannya, yaitu jahe dibakar dimadukan pada air yang mendidih, dan sebagai pemanis dikasih gula aren. Malam telah tiba. Mbah Gewol mau mengadakan ritual dalam rangka memanggil arwah Singalodra. Sudah disiapkan segala sesuatunya. Perlu diketahui, namanya bangsa halus. Yang dimakan pun atau diminumnya hanya aroma. Sungguh Mbah Gewol mempersiapkannya dengan sangat teliti. Arwah Singalodra bisa dibilang galak kalau sesajinya kurang. Bisa-bisa mengamuk dan diacak-acak semua sesajinya. Ini yang ditakutkan Mbah Gewol. Kopi manis, kopi pahit. Teh manis, teh pahit. Susu dan minuman jahe diberi gula aren, kembang 7 rupa. Tak ketinggalan buah-buahan 7 macam. Nasi aking dikukus ditaburi ikan teri. Seperti itulah. Malam itu Mbah Gewol telah mempersiapkan ritualnya. Sesaji telah komplit dibuatnya. Karena ia tahu sendiri, pusaka Mbah Gewol yang satu ini agak brutal. Bahkan Mbah Gewol sendiri agak ketakutan dengan pusaka ini. Bukan takut dengan pusakanya, yang ditakutkan penunggu pusaka ini sudah beberapa kali dibuang, tapi setiap dibuang selalu kembali lagi. Kalau dibilang jengkel ya mungkin. Mbah Gewol sudah super jengkel dengan pusaka yang satu ini. Mbah Gewol memulai ritualnya. Kebetulan kalimah untuk memanggil Singalodra sudah siap untuk dirapalkannya. Setelah memeriksa segala persiapannya, Mbah mulai membakar madak agar aroma di kamar ritualnya bisa secepat menarik Singalodra. Tanpa basa-basi lagi, Mbah Gewol merapal amalannya. Tak lama kemudian datanglah angin seperti angin puting beliung. Mbah Gewol bertahan sambil memegang tembok tempat bersandar. Angin puting beliung disertai bau mayat menambah sesaknya ruangan itu. Mbah Gewol tahu persis aroma yang sangat menyengat itu ulah Singalodra. Agar orang mengurungkan niatnya, dari angin timbul bau mayat. Setelah itu bau 1000 bangkai yang sangat menusuk hidung. Hai Singalodra, muncullah, hadirlah. Buat apa kamu menggoda mbahmu ini dengan aroma seperti itu? Seperti sudah hafal betul Mbah Gewol dengan tingkah laku Singalodra. Bisa dibilang Singalodra si penunggu pusaka Simbah ini sangat sakti. Di sini benar-benar dibutuhkan ekstra hati-hati menghadapi Singalodra ini. Ada apa Gewol memanggilku? Sambil tertawa-tawa di hadapan Pruyan yang lagi menyala. Karena Mbah Gewol sedang membakar kesukaannya yaitu madak. Hai Singalodra, Gewol mau tanya, banyak wanita yang kamu goda. Apakah itu hanya iseng belaka? Kalau hanya iseng, tidak kasihankah kamu padaku Singalodra? Mbah Gewol sudah banyak dicaci maki orang gara-gara ulah si Singalodra. Gewol, aku ingin punya istri. Sudah ratusan tahun tak pernah bergaul dengan manusia lagi.
Kata Singalodra kali ini dia agak lunak. Tidak seperti biasanya bentak-bentak. Kalau kamu sudah ada pandangan, cepatlah kamu pilih salah satu. Maaf, kamu itu manusia gaib, punya dunia tersendiri. Sedang orang berumah tangga harus bisa memberi nafkah lahir maupun batin. Apakah kamu sanggup memenuhi dua syarat itu, Singalodra? Mbah Gewal sepertinya kurang yakin dengan Singalodra ini. Wajarlah, karena Mbah Gewal hanya melihat tak lebih sebuah pusaka saja. Terimalah. Mungkin kamu butuh buat belanja tembakaumu. Betapa terkejutnya Mbah Gewal. Singalodra memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu pada Mbah Gewal. Ini uang asli bukan? Terus uang ini kamu dapatkan dari mana, Singalodra? Mbah Gewal sepertinya sangsi akan memberikan Singalodra. Takutnya hanya main sihir belaka. Gewal, itu uang asli. Itu kudapatkan dari orang yang korupsi ataupun orang yang tidak pernah zakat. Di situ kuambil uangnya, Gewal. Mbah Gewal nggak sangka penunggu pusakanya bisa melakukan seperti itu. Lalu di antara wanita yang kamu goda, sudah ada pilihankah? Di antara mereka itu, kuharap kamu lebih cepat menjatuhkan pilihanmu. Itu akan jauh lebih baik, Singalodra. Jelas Mbah Gewal. Oke, kita tinggalkan Mbah Gewal dengan Singalodranya. Mari kita tengok Menur di rumahnya. Sungguh kasihan. Menur sudah 3 hari belum makan. Ada sedikit beras, dia bikin bubur untuk kedua anaknya. Mak, kenapa menangis? Jangan menangis lah, Mak. Anak kesayangannya bertanya melihat emaknya meneteskan air mata. Tidak menangis, Mak sayang. Tadi kelilipan sepertinya, Nak. Padahal batinnya menangis. Mak, lapar nih. Mak beliin jajan, Mak. Perut Gito lapar banget, Mak. Sungguh kasihan. Hari gini sesuap nasi pun belum maduk ke perut anaknya. Orang tua mana yang tega melihat anaknya kelaparan? Sabar ya sayang. Emak mau usaha dulu. Mudah-mudahan ada rezeki ya sayang ya. Menur terasa teriris hatinya. Sambil dilus-lus anak kesayangannya itu. Hanya buat makan saja susah mencarinya. Tetangga kanan kiri sudah tidak lagi yang percaya. Tidak ada yang percaya. Mau hutang beras kek, apalagi hutang duit. Ini yang menjadi pikiran Menur. Punya suami tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Dia kabur gak tahu kemana rimbanya. Jadi mau gak mau Menurlah yang bertanggung jawab pada kedua anaknya. Sungguh tragis perjalanan Menur ini. Dalam kekalutan seperti ini, sempat terlintas di pikiran Menur untuk bunuh diri. Untunglah dia cepat sadar. Kalau dia sampai melakukan itu, lalu bagaimana nasib kedua anaknya? Itu yang selalu menghantui Menur. Boleh dibilang kekuatan Menur hanya terletak pada kedua anaknya. Menur betul-betul dihadapkan persoalan yang sangat pelik. Duit seperak pun tak punya, apalagi uang. Sedangkan anaknya pada menangis minta makan. Siapa yang gak sedih melihat penderitaan Menur seperti itu? Kalau gak ada kedua anaknya, sepertinya Menur memilih mati daripada hidup penuh derita dan rasanya. Dukan Setapak sudah menjadi sahabat Menur. Tiba-tiba tanpa diduga dan tak disangka, laki-laki yang pernah menolong Menur di dapur Mbah Gewal lewat di depan rumahnya. Menur ingat betul dengan laki-laki tampan itu. Sungguh aneh dunia ini, yang dirasa gak mungkin bisa terjadi nyata ataupun terjadi. Ini sudah banyak contohnya. Singalodra yang bisa dibilang orang gaib, siang hari pun bisa interaksi dengan manusia. Kalau dipikir, dia kan bangsa halus dan lagi punya dunia tersendiri. Nyatanya dia bisa seenaknya bergaul dengan manusia.
Sebetulnya dia lewat depan rumah Menur sengaja ingin mendekati Menur. Pura-pura lewat. Tadinya aku pikir manusia aja yang punya rasa gengsi. Ternyata Bang Saulus pun lebih dari manusia biasa. Sungguh mengherankan tapi nyata. Menur melihat lelaki tampan yang boleh dibilang sempat memikat hatinya. Ia langsung memanggil-manggil. "Kang, Kang, mampir dulu," teriak Menur dengan suara lantangnya. Tampak Singalodra menengok seakan memastikan siapa yang dipanggil. Padahal dia tahu kalau Menur memanggil dirinya. Coba, gengsinya gede banget bukan? "Oh iya, makasih." Singalodra pura-pura menyibukkan diri. Padahal itu hanya ingin memancing Menur. Singalodra pengen tahu reaksi Menur seperti apa. Bisa dibayangkan, Singalodra menurut manusia biasa dibilang lelaki yang sangat tampan. Wajarlah kalau Menur dibuat kelepak-kelepak. "Ayolah mampir dulu Kang. Kalau boleh tahu Kakang ini namanya siapa sih?" Memang agak membingungkan juga. Pernah tahu, tapi tidak tahu namanya. Pada kesempatan ini Menur ingin tanya nama yang sebenarnya. Terlihat kebingungan ditanya namanya. Kalau nama dia disebutkan, rasanya jangan deh di zaman nol namanya Singalodra. Tampaknya dia mulai memutar otak. Siapa nama yang pantas untuknya? "Kakang ini namanya siapa?" Ditanya nama dari tadi kok bengong aja sih? Dasar Menur, orangnya sedikit cerewet. Apalagi dia ini orangnya bebas, bukan tipe pemalu. Jadi berbicara apapun tanpa beban. "Panggil aja Kang Edo, cukup," jawabnya dengan singkatnya. "Kang, mampir dulu lah. Kalau air putih aja ada kok Kang." Menur sedikit memaksa pada lelaki yang telah memikat hatinya. Buat Menur, laki-laki inilah yang cocok buat dirinya. "Terima kasih. Nih, terimalah. Uang ini buat jajan anak-anakmu. Kasihan tuh anakmu kelaparan." Sepertinya dia tahu persis apa yang terjadi di rumah Menur. Dengan beberapa lembar uang warna merah, dia berikan kepada Menur. Belum sempat Menur mengucapkan terima kasih, secara spontan anak-anak Menur menangis histeris. "Mak, hati-hati mak, nanti emak dimakan orang itu," kata anaknya yang paling kecil pada Menur. Sempat heran juga Kang Edo, lelaki yang begitu tampan. Kenapa anak-anaknya begitu ketakutan melihat teman emaknya yang satu ini? "Menur, sudahlah, Kakang permisi dulu. Kasihan anak-anakmu takut pada aku." Singalodra merasa kalau anak kecil yang di bawah 10 tahun pasti lebih peka. Dia pasti bisa melihat kalau Singalodra bentuk aslinya seperti apa. "Iya Kang, maafkan anak-anak saya yang tak tahu adat kesopanan." Sambil menarik anaknya, tak kuasa lagi menahan emosinya. Dipukulinya anak-anaknya karena sudah dianggap bikin malu emaknya. "Sini, emak mau tanya sama kalian. Temen emak tadi sebetulnya ada apa sampai kalian menangis menjerit-jerit?" Menur terlihat penasaran melihat kelakuan anak-anaknya yang bisa dibilang tidak tahu sopan santun. "Oh, orang itu tadi manusia tapi kepalanya singa mak. Kakinya juga kaki singa. Gitu takut kalau emak dimangsanya." Di sini sempat timbul keheranan. Mana mungkin anak-anaknya akan berbohong apa yang dilihatnya. Singkatnya, sejak pertemuan itu, keduanya jadi semakin akrab. Perlu diketahui, biarpun Menur ini terlihat brutal, tapi dia masih punya nilai-nilai agama. Taruhlah masih punya iman, biarpun hidupnya terpuruk. Dia tidak mau menggadaikan imannya. Sungguh salut melihat ketakwaan yang dia pegang selama ini. Pada suatu malam, Menur kedatangan Singalodra. "Sebetulnya kedatangan Akang ke sini, Akang ingin melamar Menur." Singalodra sepertinya ada keraguan-raguan mengutarakan niatnya pada janda beranak dua ini. "Kang,
Seharusnya Kakang pelajari dulu Menur ini karakternya seperti apa. Kakang gak usah buru-buru. Kalau nanti Kakang udah sreg mau menikahi Menur, ya mangga wae Kang. Ternyata Menur ini boleh juga cara berpikirnya, bisa meraba sejauh itu. Bahkan Singalodra belum tentu berpikir sejauh itu. Akang rasanya hanya kamu pilihanku Menur. Sepertinya Singalodra sudah betul-betul yakin kalau Menur ini jodohnya. Maaf, oke lah kalau masalah perjodohan. Kalau memang sudah jadi jodoh Menur, pastinya akan Menur terima dengan senang hati. Tapi sebelum melangkah ke sana, Menur ingin bertanya sama Akang. Tolong jawab dengan jujur ya. Menur mulai mengarahkan pembicaraan siapa sebetulnya Kang Edo alias Singalodra ini. Iya silakan. Masa dengan calon istri Akang mau berbohong? Ya enggak lah. Tampak semangat Singalodra siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Menur. Baiklah, kalau Akang telah siap. Kemarin sewaktu anakku melihat Kakang, dia menjerit-jerit ketakutan. Pertanyaan saya, ada apa sebetulnya dari diri Akang ini? Tanya Menur. Tampak Singalodra agak kebingungan mau menjawabnya. Mau dijawab dengan sebenarnya, takut Menur gak mau jadi istrinya. Gak dijawab, anaknya telah tahu siapa Singalodra yang sebenarnya. Gimana ya? Terlihat ada kepanikan dilihat oleh Menur dari Kang Edo ini. Tapi namanya juga Menur. Berbagai cara dia lakukan agar Kang Edo tidak tersinggung perasaannya. Sebelumnya Menur mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya jikalau kata-kata Menur menyinggung perasaan Kang Edo. Maaf nih Kang Edo. Kalau Menur masalah jodoh, Menur serahkan pada Allah. Mau jodohnya manusia, Menur terima. Mau jodohnya jin ataupun siluman, kalau memang sudah digariskan begitu, Menur terima. Nah sekarang Menur ingin tahu, siapa Akang ini sebenarnya. Menur bisa cukup lihai agar calon suaminya tidak tersinggung perasaannya. Baiklah, namaku yang sebenarnya Singalodra. Aku sudah hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Dulu aku ingin mengabdikan diri ke salah satu kerajaan. Setidak-tidaknya mengabdi pada suatu kerajaan harus punya keistimewaan. Artinya ilmu kanuraganya harus mumpuni. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang kutimba agar aku diterima sebagai abdi dalam kerajaan. Tapi sayang seribu kali sayang, ilmu yang kutimba atau yang kupelajari ternyata itu ilmu sesat. Ilmu pelet, ilmu buat ngeluh orang, ilmu santet, ilmu yang tidak sesuai ajaran Rasulullah yang aku pelajari. Sekarang aku tinggal penyesalan yang sangat mendalam yang ada di dalam diriku Menur. Tampak Singalodra berkaca-kaca meneteskan air matanya. Sungguh mengenaskan perjalanan hidup Singalodra ini. Mungkin yang dipelajari ilmu sesat, begitu meninggal arwahnya tidak diterima di bumi, apalagi ke alam baka, suatu alam kelanggengan sambil menunggu hari kiamat. Jadi selama ratusan tahun arwah Singalodra hanya gentayangan yang gak jelas ujung pangkalnya. Padahal menurut cerita para arwah yang sempat nempel ke orang dengan gentayangan, bagi mereka ini suatu penyiksaan. Tapi siapa bisa yang menolong? Arwah ibarat manusia yang sudah tidak mempunyai zohir atau jasmani. Bisa ngobrol kalau mau menyusup ke orang yang masih hidup. Hitung-hitungan pinjam ragalah, baru unek-uneknya bisa disampaikan. Kalau cerita Akang seperti itu, jelas meninggalnya Kakang boleh dibilang tidak sempurna Kang. Dan itu harus disempurnakan kalau ingin tenang di alam baka Kang. Kata Menur meyakinkan Singalodra. Perlu diketahui yang dipakai ngobrol antara Menur dengan Singalodra ini bahasa kolbu. Mungkin orang lain tak akan bisa mendengarnya. Apa kamu bilang? Tidak sempurna. Lalu yang sempurna seperti apa Menur? Sepertinya Singalodra sangat berharap sekali
ingin disempurnakan kematiannya. Kalau ingin sempurna, orang meninggal harus tahlilan. Kalau seperti kakang ini, sudah berupa arwah, ada sholat khusus untuk arwah. Ini yang lebih baik. Kita minta tolong pada orang yang ahli dalam bidang ini. Ini gak sembarangan. Sedang biayanya sangat besar sekali. Biaya untuk 3 hariannya, belum 7 hariannya, dan disusul 40 hariannya. Dan ada juga yang 100 hariannya. Kalau yang 1000 hari kan waktunya masih cukup lama, Kang. Menur sepertinya sedikit banyak tahu cara menyempurnakan orang yang mati. Cuma cara yang mendetail. Bisa dibilang belum tahu persis. Segitu juga sudah bisa memberikan gambaran pada Singalodra. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.